Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan energi ikatan dan hukum Hess. Penentuan delta H berdasarkan energi ikatan. Delta H itu perubahan entalpi ya. Ini lanjutan dari yang kemarin dan ini adalah yang nomor 3. Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan yang diputuskan dikurangi sigma energi ikatan yang terbentuk. Untuk cara menghafalkannya, energi yang di sebelah kiri dikurangi energi yang di sebelah kanan. Itu cara menghafalkannya saja ya. Yang ini adalah rumus. Misalnya ada reaksi seperti berikut. CH4 ditambah 4Cl2 menjadi Cl4 ditambah 4HCl. Maka energi yang di sebelah kiri milik CH4 ditambah 4Cl2 dikurangi yang di sebelah kanan, yaitu energi dari Cl4 ditambah HCl. Contoh soal, dengan menggunakan harga energi ikatan, hitunglah delta H reaksi CH4 ditambah 4Cl2 menjadi CCl4 ditambah 4HCl dengan besar energi disosiasi. Itu sama dengan ikatan ya. Untuk C mengikat H adalah positif 415 kJ. Energi disosiasi Cl mengikat Cl adalah positif 243 kJ. Energi ikatan C mengikat Cl adalah positif 330 kJ. Energi disosiasi H mengikat Cl adalah positif 432 kJ. Yang pertama kita lakukan adalah membuat struktur Lewis-nya. Seperti kelas 10 ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian membuat struktur kerangkanya. Setelah itu kita menentukan energi yang diputuskan, berarti yang di ruas kiri ya. CH-nya ada 4, cara menghitungnya seperti ini. C mengikat H 1, C mengikat H kedua, C mengikat H lagi 3, C mengikat H lagi 4. Berarti ada 4 energi C mengikat H. 4 kali 415 sama dengan positif 1660 kJ. Kemudian ditambah C mengikat Cl karena koefisiennya 4, maka dikalikan 4. Jadi 4 dikali 243 sama dengan 972 kJ. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah positif 2632 kJ. Kemudian kita mencari sigma energi ikatan yang terbentuk. Yang ini ruas kanan ya, yang kita hitung. C mengikat Cl ada 4, C mengikat Cl yang pertama, C mengikat Cl yang kedua, C mengikat Cl yang ketiga, C mengikat Cl yang keempat. Jadi energi ikatannya 4 dikali 330 menjadi positif 1320 kJ. Kemudian untuk H mengikat Cl ya. H mengikat Cl itu 1, tapi karena koefisiennya 4 maka dikalikan 4. 4 kali 432 sama dengan positif 1728 kJ. Kemudian kita jumlahkan menjadi positif 3048 kJ. Masukkan ke rumusnya, jadi delta H reaksi sigma energi ikatan yang diputuskan dikurangi sigma energi ikatan yang dibentuk, sama dengan 2632 kJ dikurangi 3048 kJ. Hasilnya adalah negatif 416 kJ. Contoh yang kedua, hitunglah energi ikatan rata-rata N mengikat H dalam molekul NH3 jika diketahui reaksi pembentukan gas NH3 adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3
Delta H-nya sama dengan negatif 92,6 kJ. Untuk energi ikatan H mengikat H adalah positif 436 kJ. Kemudian N mengikat N itu rangkap 3 ya, sama dengan positif 946 kJ. Yang dicari sekarang adalah energi ikatan rata-rata dari N mengikat H. Pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa ya, membuat struktur Lewis, kemudian membuat struktur rangkanya. Ingat rumusnya adalah delta H reaksi adalah energi ikatan yang diputuskan dikurangi energi ikatan yang terbentuk. Kita buat dulu rumusnya. Jadi delta H reaksi adalah kiri dulu ya. N mengikat rangkap 3 N, jadi ikatannya itu rangkap 3 ya, ditambah 3 kali H mengikat H karena koefisiennya 3 dan H mengikat H, dikurangi ruas kanan N mengikat H yang pertama, N mengikat H yang kedua, N mengikat H yang ketiga. Karena itu koefisiennya ada 2, jadi dikalikan 2. Kemudian kita substitusi, masukkan semua nilainya, diperoleh N mengikat H adalah 391,1 kJ. Di energi ikatan rata-rata N mengikat H sama dengan 391,1 kJ. Berikutnya, ini yang nomor 4, penentuan delta H berdasarkan hukum Hess. Intinya perubahan entalpi reaksi tidak selalu secara langsung ya, jadi bisa jadi melalui tahap-tahap reaksi. Tiap tahap reaksi menurut Germain Henry Hess, perubahan entalpi keseluruhan reaksi adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap tahap reaksi. Kita langsung ke kasus yang pertama. Di tahap 1 ada karbon C ya, dalam bentuk padat ditambah O2 dalam bentuk gas menjadi CO gas ditambah setengah O2 gas, dan perubahan entalpinya adalah negatif 111 kJ. Kemudian CO gas itu ditambah setengah O2 gas menjadi CO2 dengan perubahan entalpinya adalah negatif 283 kJ. Kemudian bagaimana dengan del H3? Nah, awalnya kan C ditambah O2 menjadi hasil akhirnya adalah CO2. Berapa delta H3-nya? Tinggal ditambahkan ya, seperti persamaan di bawah ini. Di delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2 sama dengan negatif 111 kJ ditambah negatif 283 kJ. Hasilnya adalah negatif 393 kJ. Untuk kasus berikutnya, jadi 2C ditambah 2O2 pada keadaan awal ya, melalui langkah yang pertama di situ tapi agak beda. Ini jadi H2 sama dengan negatif 222 kJ. Kemudian pada tahap 2 menjadi 2CO gas ditambah O2 gas. Kemudian ke tahap 3 atau tahap air, delta H-nya adalah negatif 566 kJ. Jadi delta H keseluruhannya adalah negatif 788 kJ. Nah, perhatikan di sebelah kiri itu, di sumbu Y itu ada 0, negatif 221, ada negatif 788. Nah, itu bisa kita gunakan nanti untuk mengerjakan soal ya. Dari angka di sebelah kiri ini, di sumbu Y ini, kita bisa menentukan delta H juga. Nah, kemudian ini kasus ketiga, diketahui 3 persamaan seperti berikut ini. Kemudian kita disuruh menentukan CO2 ditambah H2 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Berapakah delta H-nya?
persamaan yang di bawah ini kita gunakan sebagai patokan, sedangkan yang di atas itu adalah clue atau petunjuknya. Kemudian yang atas itu ada 3 persamaan reaksi, itu bisa kita rekayasa, bisa dibagi, bisa dikali, bisa dibalik. Kita lihat persamaan yang pertama, di situ ada karbon. Terus kemudian kita lihat yang patokan ya. C-nya di sebelah kiri, O-nya di sebelah kiri, kemudian ada 2CO itu di sebelah kanan. Sedangkan patokannya itu di sebelah kiri, maka harus mengikuti patokan. Berarti kita balik. Itu kan koefisiennya 2. Maka persamaan ini juga dibagi 2. Jika persamaan dibagi 2, delta H-nya juga harus dibagi 2. Untuk perlakuan persamaan yang pertama berarti dibalik dan dibagi 2. Nanti hasilnya seperti ini ya. Setelah dibalik dan dibagi 2, CO menjadi C solid ditambah setengah O2, delta H-nya menjadi positif. Karena kalau persamaan dibalik, tandanya juga harus diikut dibalik, dan dia dibagi 2 menjadi 111 kJ. Untuk persamaan reaksi yang kedua, kita cocokkan dengan patokannya. C di sebelah kiri, tidak ada C di patokan ya. O2 di sebelah kiri sudah cocok ya dengan patokan. Kemudian CO2 di sebelah kanan sudah cocok juga dengan patokan. Jadi yang kedua ini tidak perlu di otak-atik, jadi tetap. Kita tulis menjadi seperti ini, C ditambah O2 menjadi CO2 dengan delta H negatif 394 kJ. Sekarang kita melihat persamaan yang ketiga, 2H2, H2 di sebelah kiri, sesuai dengan persamaan yang patokan itu ya. Kemudian O2 di sebelah kiri juga. Kita lihat sekarang di sebelah kanan untuk persamaan 3, 2H2O. Kita lihat di patokan sama ya di sebelah kanan, akan tetapi yang persamaan 3 itu koefisiennya 2. Sedangkan yang patokannya koefisiennya 1. Maka persamaan 3 ini kita bagi 2. Sudah dibagi 2 ya, menjadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Delta H-nya juga dibagi 2 menjadi negatif 242 kJ. Kemudian kita coret yang tidak perlu. Yang bagaimana? Jadi yang berseberangan dan sama itu kita coret. Kita lihat senyawa yang pertama adalah CO. Ini di sebelah kiri ya. Kita lihat persamaan 2 dan 3 apakah ada yang berseberangan dengan dia? Tidak ya, jadi tidak perlu dicoret. Kemudian kita lihat di persamaan 1 ada di ruas kanan ada C. Kemudian kita lihat di persamaan 2 dan 3 apakah ada C yang sama dan berseberangan? Ada ya, maka C yang ini dicoret. Kemudian di persamaan 1 yang ruas kanan itu ada setengah O2, cari yang sama dan berseberangan. Persamaan 2 tidak ada ya, di persamaan 3 itu ada. Kemudian kita coret. Cek lagi apakah ada yang sama dan berseberangan. Tidak ya. Kemudian sisa-sisa yang tadi yang tidak dicoret kita tuliskan dalam persamaannya di bawah itu. Cocokkan dengan persamaan yang menjadi pertanyaan. Jika masih salah, maka pekerjaan kalian harus diulangi kembali. Kemudian kita jumlahkan perubahan entalpi pada reaksi 1, 2, dan 3. Jadi perubahan entalpi reaksinya totalnya adalah negatif 525 kJ.